Dari founder sekolah Quran dulu yang mengawali, yang mengawali maksudnya. Oh ada, Osis Mimo. Ono liyane. Lah wong judulnya baru aku yang Intinya yang pertama adalah buat Pak Supri ya Pak Supri ya. Aku udah sampai dikirimi WA sebenarnya. Jadi nek aku telat, jonggo aku mulai utak roto akhir. Untuk pertanyaan untuk sehingga hal besar dan sangat-sangat besar tentang perbankan. Iya, karena tadi tak pol-polnya suara udah entak. Terus sekarang adalah untuk perbankan syariah itu bunganya selalu di atas bank konvensional. Mesti dimanapun bank syariah itu mesti lebih besar dari bank konvensional. Mesti di atas 2,5. Walaupun panjenengan terbungkus oleh akot apapun, mesti seperti itu jatuhnya. Makanya itu PR buat panjenengan sebagai pendakwah, piye carane supaya ini bisa berubah. Jadi umat Islam terutama itu memang riba haram, itu butuh duit lah. Saya bilang iso dicelui yo Pak Bang, Bang kok jire tanggane 100 ora dipercaya, jire Bang 100 juta iki langsung. Nah, itu monggo panjenengan dari Pak di atas itu bagaimana? Saya tidak tanya langkahnya, cuma saya menyampaikan aspirasi, Menyemangati. iya, dan menyemangati untuk sehingga monggo untuk Us Yosi. Besar panjenengan adalah menerjemahkan apa yang panjenengan bicarakan sebelum jenengan tulis di layar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira Ustazah. Karena saya jarang berinteraksi dengan Ustazah. Selama ini itu aja sama Ustazah Ismi. Jadi ya memang nggak bisa dihindari ya, kan gini. Penting bagi kita memahami syariat secara utuh, ya kan? Ya. Karena ini saya cerita nih, real kejadian di klien saya kan nangani beberapa klien. Salah satu klien saya, itu klien besar ya, Biro Umroh Haji di Jakarta, punya cabang di beberapa kota. Yang ngelola cabangnya Ustadz, yang ngelola cabangnya ada Ustadz. Yang mengerikan, di cabang Semarang ini Ustadz yang dapat amanah, ya kan, untuk mengelola cabang itu terjebak oleh riba, pinjaman online dan judi online. Tahu nggak kenapa? Ngeri loh, pinjaman online dan judi online loh, Ustadz loh ya. Itu saya juga nggak habis pikir. Ternyata gini, mohon maaf, pemahaman terhadap syariatnya, definisinya salah. Dan yang kedua, nyoba-nyoba kebablasan. Contoh misalnya, kalau di TV kan banyak iklan kan pay letter, paham ya? Iya. Shopee pay letter, ya kan pay letter itu kan. Nah, kemudian ada yang ada apa? Ya yang untuk yang anak muda ya, yang muda yang baru. Nanti saya mencobakan jadi dua bahasa saja. Yang versi muda dulu. Pay letter itu jebakan riba yang sangat nyata loh. Paham ya? Berapa anak muda kemudian kejeblos masuk ke sana. Itu ekstra hati-hati. Pay letter itu potensi riba. Kalau dulu kartu kredit sama aja. Oh kalau bayarnya nggak telat, aman, nggak kena bunga. Wah itu kan pada baik ngetes Allah itu. Bener nggak?
itu kan podo ngetes Allah medeni. Nah, ekstra hati-hati dengan muamalah yang dikemas dengan bahasa yang berbeda-beda. Secara syar'i disebut perbuatan mendekati zina. Bentuknya apa? Versi kekinian. Ada istilahnya dulu pacaran. Terus TTM, ya kan? Teman tapi mesra. Terus berevolusi jadi HTS, hubungan tanpa status. Berevolusi lagi jadi friends with benefit, ya kan? Itu kan cuman istilah yang dirubah-rubah. Kita harus tahu definisi syar'inya nih apa. Kalau enggak, zaman berubah, istilah dirubah, blank kita. Paham sampai sini ya? Jadi pertama poinnya di situ. Dan memang nggak bisa dihindari kita ini di zaman yang keempat. Zamanmu kan Jabariyah. Artinya apa? Sistem yang jalan ini sistem Yahudi. Kalau sistem Yahudi, ujung tombak perekonomiannya cuma dua, perbankan dan pasar modal. Memang masalahnya ini langsung saya kelihatan. Tadi saya cerita paham. Kita di sini nggak paham Sirah Nabawi dan Islam di Indonesia. Dulu Islam di Indonesia ini bagus banget. Semuanya gratis. Dibiaya pakai apa? Wakaf produktif. Sekolah gratis, kesehatan gratis, ya kan? Bahkan minum tuh gratis. Tapi kemudian di zaman Snuk Hurgronya, tahu? Nah, Snuk Hurgronya itu mengubah sistem Islam. Kan dia non muslim nyamar jadi ustaz. Buat hati-hati ya, sekarang ada juga ya non muslim nyamar jadi ustaz ya. Bisa bahasa Arab. Hah? Ada? Itu fitnah invite akhirat. Oh, telat tadi ya. Ya, jadi poinnya adalah sekarang ini kita kehilangan sistem Islam. Makanya pendidikannya nggak sesuai sama Islam, ya kan? Nggak ada tuh namanya kurikulum merdeka, atau zaman saya SMA dulu namanya KBK, kurikulum bocah kocok ya kon sinau dhewe. Dikasih buku suruh belajar sendiri, ada nggak sistem pendidikan kayak gini? Nggak ada, nggak ada. Belajar tuh ya talaki, ada gurunya. Di majelis ilmu ada keberkahannya, hadisnya ada, dinaungi oleh malaikat jelas. Ada mentor, ada mentinya, ada guru, ada muridnya, jelas. Jadi ya, memang poin saya adalah menjawab dari Ustaz Ismi tadi, isu kita nggak cuma masalah riba aja, semua aspek. Nah, kita berjuang di lingkup dakwah sesuai dengan ya kapasitas dan jalur kita masing-masing. Saya ngomong dari perspektif ekonominya, ya kan? Ustadz Ustazah berarti dari jalur pendidikan. Dan tadi saya kasih PR yang kedua, tolong pelajari kitab Sirah Nabawi biar kita tahu, karena Rasulullah itu kan uswatun hasanah kan. Kalau punya masalah, SOP kita di mana? Kunci jawaban kita di Rasulullah gitu. Cuman kalau kita paham Al-Quran, ada yang bisa jelasin nggak? Oh, surat ini, ayat ini terjadi ketika ada peristiwa apa? Bisa ada yang bisa jelasin? Kalau nggak paham Sirah Nabawi, nggak mungkin bisa paham. Nggak mungkin bisa paham. Ya bisa terjemahin ayat bisa, tapi nggak paham substansi ayat ini muncul ketika ada peristiwa apa, nggak paham substansinya. Udah, coba itu kalau buat saya kan hitungannya hijrah ya. Saya hijrah itu pemahaman Islam utuh ketika kemudian menyelesaikan Sirah Nabawi. Tips aja. Bisa cari ustadz, kajian rutin, ya kan? Cuman ada dikejar. Atau kalau mau lebih ekspres, ada beberapa ustadz di YouTube yang ngerekam kajiannya. Ya kan, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Yang enak didengerin sistematis itu Ustadz Khalid Basalamah. Buka di YouTube-nya, ada playlist, ya kan? YouTube tahu semua ya? Oh ya, tahu ya. Ada playlistnya. Cari nanti playlist Sirah Nabawi.
Kalau nggak salah ada 25 video atau 28 video, hitung aja 25 video. Satu video 2 jam. Coba selesaikan itu. Nanti jenengan paham. Oh, ketika ada masalah rumah tangga di Rasulullah, contohnya kayak gini. Mimpin organisasi, ada contohnya nggak? Ada. Bahkan terjadi perbedaan antara sahabat, ada contohnya? Ada. Setelah perang Uhud itu terjadi khilafiyah antara sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika menyikapi itu ada itu. Lengkap detail. Nah, itu insya Allah nanti kita ada ya minimal setengah permasalahan hidup kita selesai. Kenapa? Ketemu kunci jawaban. Ketemu kunci jawaban. Gitu. Semoga menjawab Ustazah. Luar biasa karena Mas Riga ada agenda lain. Menarik nggak nih? Menarik sekali ya. Sangat menarik. Dan ini materi dari Mas Riga baru sedikit sekali sih. Masih berlanjut, banyak yang belum tersampaikan, baru pondasinya dulu. Belum di teknis manajemennya. Nah, kita merencanakan pertemuan seperti ini tuh 3 bulan sekali. Kita sudah pertama di Jos Gandos, kedua ini baru yang kedua di sini. Yang ketiga, berarti kalau kita hitung 3 bulan ke depan, berarti bulan apa ini jatuhnya? Desember. Yang direncanakan Desember itu besok agendanya gathering family. Nah, kita semoga bisa berkumpul lagi seperti ini. Mas Riga, Ustadz Yosi, kami minta untuk tetap mendampingi SKI. Mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Jadi kita punya, kalau Ustadz Yosi ini dutanya SKI. Jadi nanti mungkin lebih implementasinya Mas Diar dipaksa kan gawe kuat untuk SKI, nanti di-share di komunitasnya SKI. Siap Ustadz? Siap Ustadz. Mas Diar, halo Mas Diar. Mas Riga, terima kasih sekali waktunya. Kita foto bareng yuk. Foto bareng dulu. Saamote. Ini tips milenial. Kita foto di sini backgroundnya ini. Yuk. Yang foto Ustazah Ismi, beda. Salah nih. Ini keluarga. Nah, kelihatan ya? Sebentar kan? Jika kita dekat. Kelihatan sekarang. Yang depan-depan agak kelihatan, agak mundur. Yang sini agak mundur dikit. Tengah-tengah, tengah. Takut itu. Oke, kelihatan semua? Oh, ini oke. Ini kelihatan ya? Ini oke ya, kelihatan ya? Ustazah Ismi pun dereng. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Salam 30 juz. 1, 2, 3. Oke. Catholic voice. Ada. Baiklah, mungkin masih ada pertanyaan yang mau ditujukan ke Us Yosi sebelum kita tutup. Monggo. Adakah yang jauh-jauh dari Solo? Mungkin saya sendiri kali ya, kalau beda yang bertanya. Sayang banget gitu loh, pematerinya bagus. Mas Raffi, ada pertanyaan dari sesi? Gak apa-apa, gak takut. Yang belakang? Oh, Ustaz Azam. Ada yang lain? Monggo terbuka.
santai aja. Oh gitu. Ya. Satu pertanyaan menghargai Ustaz Josi ya. Bukan menghargai. Oh iya, bisa sharing ya. Sayang sekali materi bagus, masa biar dikeluarkan lagi. Karena ada 10 pertanyaan Jono. Ya nanti nggak rampung istilahnya gitu. Benar sekali ya. Semua itu tergantung sama keyakinan. Terus saya ingat betul pertama kali di Jos Gandos, beliau yang mengisi pertanyaan yang sangat saya terngiang di kepala saya itu, kenapa Allah memilih saya? Waktu itu seperti itu. Dan itu benar saya renungi, saya resapi. Kalau panjenengan kenal saya 2 tahun yang lalu, ya mungkin saya tidak seperti ini, ya. Saya juga sama seperti Mas Ringga, proses hijrah. Tapi qadarullah Mas Ringga tadi suka membaca, kalau saya tidak. Jadi sebenarnya meskipun duduk di sini, keilmuan saya itu masih 0, 0 dan 0. Intinya seperti itu. Yang penting kita mau berubah untuk lebih menjadi baik, baik dan baik. Ya, keyakinan yang kuat insya Allah akan membawa kita ke yang lebih baik tadi. Seperti dulu misal saya lepas dari tempat yang dulu saya bekerja, itu pikiran saya sudah kacau balau. Tapi karena yaitu keyakinan yang kuat, Bismillah, Bismillah, semoga Allah mudahkan. Ya qadarullah bisa sampai ke SKI. Mungkin pertanyaan saya gini, Us Yosi. Keyakinan saya gini, dalam pikiran saya, karena saya juga hijrah ya. Misal saya ada kayak gini, SK mengajar di SK itu harga mati selagi restu suami saya kantongi. Ada pertanyaan dari suami saya seperti ini kemarin, sempat saya diskusi. Ya, suami saya kan istilahnya saat ini karena saya berproses itu kan menjadi lebih baik kan tidak mudah, intinya tidak mudah ya. Banyak waktu-waktu saya kalau mohon maaf dalam agama itu sebagai istri yang diharapkan mohon maaf yang cowok-cowok ini pengen kan istrinya soleh pengen enggak? Pengen banget tidak Ustaz? Iya, pengen banget. Mungkin itu hal yang sama ya yang diungkapkan oleh suami saya. Dengan melihat saya kadang istirahatnya kurang dan keteter dan lain sebagainya, ya beliau sempat mengajukan. Jadi jujur saya di sini ya. Atau kamu harus dikurangi salah satunya. Kalau TK kan tidak mungkin kan seperti itu. Saya bilang, Lobi saya hijrah itu pertama kali di SKI, saya seperti itu. Saya sudah bilang, SKI itu harga mati selagi restu panjenengan saya kantongi. Akhirnya saya diskusi. Suami mengizinkan, masih mengizinkan. Istilahnya gini, selagi kamu masih mampu dan bisa menjadi istri yang solehah. Dalam arti kewajiban kamu di rumah masih dilaksanakan, anak, suami dan lain sebagainya. Itu saya tetap saya kasih. Pertanyaan saya itu harus bagaimana? Apakah saya benar-benar maraton atau nanti kalau saya keteter, saya mengurangi job di saya di SKI atau bagaimana? Monggo, mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Pertama saya mau menanggapi kakak kelas saya dulu tadi karena menyampaikan. Jadi salah satu ciri orang yang gak seneng tantangan itu pengen semuanya mudah. Requestnya kan tadi apa? Setiap materi yang gak bahasa Indonesia suruh ngartikan. Ini ngerepotnya petugas. Nah, makanya semua keluargaku yang ada di mana SKI besok harusnya apa? Oh, nek ra iso bahasa Inggris berarti nggih belajar minimal Google Translate. Tuh saya kira. Ya aku tenanan iki. Harus ikut Sringga keren aku tambah keren nih. Guys, satu itu serius. Ini acara ini lebih hidup dibandingkan yang Jos Gandos dulu. Ini lebih kerasa lah kekeluargaannya. Makanya tadi ketika Ustadz Supri bilang Desember, apalagi pas al-udlah tawilah, al-agazah tawilah, ya kan, Masya Allah, Allah sodaqallah. Ya aku tenanan mesti digui karena memang saya settingan dari mana saya nggak boleh sama guru saya itu terlalu keren kayak dia mau invoice tuh ya. Karena potensi surga jenengane wis tipis tambah dia mah diceritain mana tipis pol. Terus saya itu loh. Saya itu tugasnya membesarkan hati panjenengan. Wis toh. Sing kena invoice tetap masuk surga. Santai mawon. Apa meneh sing pimpinan ini sing wis mumet insyaallah surga. Beda nih. Kayak gitu. Kalau aku ambil di invoice mati. Tapi memang harus ada coach Sringga. Makanya ini mantep nih. Sitoke guyon, sitoke tenang. Nah,
Kalau ke ustazah gini ustazah, lagi fikir muamalah ya. Aku tadi untuk apa ya? Nah, karena gini ya, kan ini kan akadnya tadi kan, ini masuknya bukan tabar ke tijaroh tadi kan. Nah, makanya kan tahu sendiri, rezeki itu kalau di keluarga memang dititipkannya adalah kepada suami. Itu mau tidak mau. Jadi kalau suami itu dititipin rezeki sama Allah, itu mewakili semua anggota keluarga. Makanya rodo OPD ya kan. Bahkan ada seorang istri panjenengan kok reso numpak motor wis barokah pol. Kok bojomu tetep bisa. Kok katanya guyu. Oke. Ini karena apa? Ini benar-benar yang harus difahami. Kalau yang ibu-ibu itu saya sebesar apapun itu terkadang apa? Hanya bisa mencukupi apa? Mencukupi dirinya sendiri. Karena ngapunten kadang-kadang kan rumusnya panjenengan hartaku bukan hartamu, hartamu itu hartaku. Iwongnya mesti teko kabeh. Termasuk kakanda saya, kakak saya tercinta dari Pelupuh Mania. Neng Ismi. Makanya sebenarnya ini ke suami dulu nih. Sing calon bojo tetep kena, ojo jadi lanang beautiful mah, ya kan? Ini keras soalnya begini. Jadinya apa? Kita itu harusnya benar-benar apa? Ketika melepaskan istri kita itu untuk bekerja itu sebenarnya di tugas-tugas yang apa namanya yang sangat vital. Contohnya ketika tabib, ya kan? Dokter itu sudah fardu kifayah banget tuh. Karena nggak ada lagi, apalagi apa spesialis apa. Atau yang kedua di pendidikan, ini masih oke lah. Ketiga apa? Online, ini paling enak. Tengguti, Tenggriyo, kari, nomor ini, Joko Lilin, Joko komputer. Joko Lilin. Loh kan ben rotok santai, karena ini perpaduan anu nih, santai mau. Nah makanya ustazah memang dituntut ketika kita memang kan itu kan sukarela kita kepengen maksudnya pengen berkegiatan karena ngapunten tidak semua perempuan ketika di rumah itu betah karena ngapunten yang paling stres itu adalah ibu rumah tangga. Makanya tugas suami yang istrinya itu di rumah, ibu rumah tangga seperti saya Ustaz Supri nggih itu adalah memang harus sering-sering ngajak refreshing minimal makan di luar neng soto ngarep kayak timlo dan lain soto ngarep SKI ini gitu yojo roda adoh titik itu saestu karena apa ibu rumah tangga niku itu rata-rata apa yang digeluti hanya minal sodilin wal dan lain sebagainya panci dan lain sebagainya tapi kan kalau terkadang ke SKI Masya Allah ketemu sama apa orang baru walaupun kadang-kadang nambah masalah baru tapi gimana lagi tipenya lain. Intinya nggak masalah, tetapi apa? Harus profesional. Itqonnya itu di rumah juga profesional, di sini juga profesional. Dan ngapunten terakhir dari saya, suami harus paham. Kudu paham nganggur bojo tok ya remuk asli remuk. Jadinya ngapunten tugas Ustazah sinten? Asli. Istanti niki hanya 3 hamil melahirkan dan menyusui. Selain itu adalah tugas bersama dan yang paling mas'uliyah ultimanya adalah ya saya, ya Ustaz Supri, ya Ustaz Labib. Jadi orang kau wabe bojo kon masak, bojo kon umbah-umbah dan lain sebagainya. Makanya salah satu pahala yang paling besar ketika dilakukan suami ke istrinya adalah membantu pekerjaan rumah tangga tanpa diminta, ngasih duit istrinya tanpa diminta terlebih dahulu. Abot pura ini para bojo mesti abot. Apalagi yang kelima, membelanjakan seluruh kebutuhan istri. Itu pahalanya luar biasa. Sing rodok ringan meneh tak sebut nih, mengajak jalan-jalan istri. Makanya Ustaz Supri tadi luar biasa ajakan bojomu ta Ustaz Ringan ngajak bojo kan enak ngisi bojo ya terhibur walaupun ya mumet anaknya ngomong lho saestu lho tetapi itu bagi yang bersyukur luar biasa. Makanya kalau besok ada sudah kan coba ketika sudah terucap itu kan ilham dari Allah, taufik dari Allah.
Makanya besok nek sing jomblo ya wis yo piye meneh aku gak iso ngomong apa-apa bos. Piye meneh ya harus dhewe ya kan. Tapi nek sing gak enak ta aku. Tapi bagi yang sudah Allah karuniakan sapa rong Desember rabi. Tapi aja ditungakne sebelah kananku rabi meneh. Aku yakin orang pantes karo aku bareng iki terus siji wis mumet ke. Siap. Makanya ini serius. Bagi yang sudah Allah titipkan suami ataupun istri, besok nek diajak akhirnya apa? Hal-hal sumbatan yang ada di suami panjenengan Ustazah itu akan plong. Karena apa? Tidak bisa kita berterima kasih kepada Allah ketika kita tidak berterima kasih kepada pewasilahnya. Makanya ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu nawaitunya adalah matur suwun Kanjeng Nabi. Matur suwun Kanjeng Nabi. Wis tuwa mbe meneh dik mang sira nabi, tuwa mbe meneh asyami'ulun nabi tambah ngelu ya kan. Aku sik ora kereng. Makanya ketoke sesuk perlu kereng kabeh gitu. Mboten. Mboten nggih. Pokoke yang diinginkan lambaikan tangan. Maju. Pokoknya saya terinspirasi putar badan gerak-gerak seperti biasa. Oke. Kalian luar biasa. Guys, itu saja insyaallah. Saya memang bikin materi yang sebenarnya tidak dimungkinkan ada pertanyaan. Itu ciri saya. Karena materi itu kalau mau bikin siapapun di sini tak ajari. Jadinya apa? Pastikan apa? Ilahiyah, ilmiah. Ya kan? Ilahiyah, ilmiah ketiga simple. Ojo gawe materi sing ruwet-ruwet. Dan saya tadi tidak maksud meruwetkan bahasa Inggris, tapi karena ya mohon maaf SDM-nya. Ganda guyon tok guyon tok. Nah, saya suka apa? Ini loh, ingat, saya disuruh diminta bantuan Ustaz Supri di corporate. Jadi harus, dan ingat, penelitian apapun terkait karyawan itu semuanya literasinya bahasa Inggris. Bukannya saya itu pro Yahudi, pro kafir, enggak. Tetapi saestu yang Islam itu memang enggak ada penelitian apa-apa. Makanya ilahiyahnya disebut, ilmiahnya disebut, dan moga-moga tadi yang Yusi sampaikan simple. Ingat, terakhir dari saya ingat, kalau ada cinta jenengan mesti apa? Sukacita. Kalau ada cinta jenengan mesti bersyukur. Kalau ada cinta jenengan mesti semangat. Kalau ada cinta jenengan mesti menyenangkan dan disenangkan. Kalau ada cinta panjenengan itu sering kagum. Wes pokoknya kata kuncinya cinta. Kenapa saya dari tadi Bu Ismi terus? Karena secara persahabatan Islam saya sangat tresno beliau, bahkan tak dongakne loh, tapi sing didongakne mau tetep ya. Itu saja insyaallah dari saya. Iki sing masaran pundi angkat tangan saya sing masaran. Oke, masaran. Oke. Oke, masaran Plupo. Oh ya, belum. Oke, terus pundi boleh Pucang Sawit. Oke, iki ngene ora sebut sing ngamuk iki. Jalan bareng. Buat jenggot yang angkat tangan buri gak secara semangat ini. Wes niku mawon insyaallah dari saya. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah, dan nanti kalaupun ada video dan itu diputar berulang-ulang dengan niat mutolaah. Karena melakatnya ilmu itu dengan diulang-ulang, dan berkahnya ilmu itu dengan berkhidmat kepada siapapun yang menjadi pewasilah ilmu panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Nun wal qalami wa yusturun fastaghfir khairat wallahu muwaffiq. Tetap ila aqwam thariq. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung closing saja teman-teman. Eko Bumis Breaking. Gini teman-teman, luar biasa acara hari ini dan lebih berkualitas daripada 3 bulan yang lalu di Jos Gandos, insyaallah. Teman-teman, kami minta dari acara ini tuliskan insight apa yang didapatkan dan apa yang akan dilakukan. Kirim japri ke nomor saya. Sekarang. Kalau pulang enggak aman. Enggak gini. Ya.
insight apa yang didapatkan, pengalaman apa yang didapatkan dari materi yang disampaikan oleh beliau berdua, kemudian apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi itu. Sekarang ya, Japri ke nomor saya. Yang belum punya nomor saya, ada yang belum punya nomor saya? 081 2258 66638. Biar itu jadi rekaman kita. Ya, insight apa? Pengalaman apa yang Anda dapatkan? Gue udah takut ngartein terjemah kok. Ya, yuk sekarang 5 menit ditulis, kirim Japri ke saya. Akan saya dokumentasikan di Google Drive. Silakan teman-teman menuliskan dari hati saja, nggak usah terpengaruh dari teman-teman yang lain, karena menjadi evaluasi saya di manajemen. Mudah-mudahan setelah Alfat loading nanti diikuti oleh Gringo. Ya, karena mati itu. Channel 1 nggak apa-apa, tapi nanti kalau ada paketan insya Allah masuk. Ya, silakan insight apa yang didapatkan. Sambil itu teman-teman, sambil mikir, saya menyampaikan beberapa hari yang lalu saya sama Mbak Nisa. Mbak Nisa itu yang bagian opo-opo diayai. Ya emang ya, tak repoti terus. Itu ikut Zoom berkaitan dengan digital fundraising di Masjid Ismu Yahya yang omsetnya sudah miliaran rupiah. Nah, salah satu kunci keberhasilannya secara spiritual itu adalah ketaatan tim dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di tim Ismu Yahya itu ada beberapa SOP yang harus dijalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tilawah setiap hari. Yang kedua, bebas hutang riba. Yang ketiga, tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ketika nanti kita mau bedah materi-materinya, insya Allah akan kita mencoba mempraktekkan. Jadi keberkahan SKI itu ketika timnya itu lebih dekat sama Allah, lebih taat sama Allah. Insya Allah. Jadi ketika kita masih banyak kesulitan-kesulitan, berarti masih ada toksik organisasi yang masih kita lakukan. Maka hilangkan toksik organisasi itu. Nah, tugasnya Gus Yosi besok mungkin materinya tentang toksik organisasi. Mungkin bisa dibedah apa aja toh toksiknya, sehingga organisasi itu tidak bisa tumbuh berkembang dan hanya stagnan. Maka teman-teman, untuk bisa lebih berkembang, mari kita ngajarkan Quran. Kita juga tidak boleh satu hari pun tanpa Quran. Kita masih harus tilawah. Kemudian yang kedua, sebenarnya untuk lebih meringankan kita dan ditarget Mas Ringga 2 bulan buka satu cabang itu sebenarnya hal yang mudah. Kalau cabang yang sudah berdiri itu sudah bisa mandiri. Nah, ini sementara yang Alfat alhamdulillah sudah ada koordinatornya. Ini yang justru Masaran itu belum ada koordinatornya. Nah, mungkin nanti dalam waktu dekat kita meeting, ada yang bersedia untuk mengisi jabatan. Kuncinya, komposisinya ada 4 pilar nanti. Ini bagian yang kami pelajari di AOS sama Mas Ringga, emang belum kita implementasikan. Baru saya rancang, kalau sudah selesai baru akan kita implementasikan. Nah, besok akan ada
sosialisasi tentang manajemen AOS untuk SKI. Ini baru kita rancang, baru kita selesaikan sama Mas Lingga. Bahkan nanti ada rumus-rumus tentang KPI-nya. Sudah kami rancang, cuma belum selesai. Maka nanti tugas Masaran itu sebenarnya secara keorganisasian butuh ada leadernya, sehingga tidak apa-apa saya harus di situ terus harus nangani secara pernak-pernik yang kecil-kecil, sehingga nanti itu akan menghambat untuk membuka cabang yang baru. Nah, begitu teman-teman untuk closing untuk pertemuan kali ini. Sudah ngirim semua insight sama apa yang dilakukan? Sudah ngirim ya? Sudah? Masih centang satu? Ya, karena saya nggak punya paketan, ternyata habis. Nah, alhamdulillah juga Ustadz Yosi, hari ini itu kita ya mungkin ini kalau bahasanya tadi sawahil kewah yang tenang Ustadz Yosi, SKI itu apa ya, dikirimkan Allah itu orang-orang yang luar biasa ahlul Quran. Satu memang dari ahlul Quran, namanya Pondok Ahlul Quran. Beliau Ustadz Zidni, Ustadz Rizal, yang Ustadz Sinten namanya Ustadz Wafik. Nah, beliau utusannya Mas Dwi. Sama Ustadz Zidni gak kencan toh tadi? Nggak kencan ketemu di sini. Pripun, ikut materi ini kira-kira ada manfaatnya buat Ustadz Wafik? Sangat luar biasa. Ya. Juga dari Ustadz Amar, juga pengelola pondok, bisa gabung ke SKI juga. Ini kolaborasi yang memang harus kita terus lakukan. Karena purpose SKI tadi apa purpose-nya? Membangun ukhuwah berbasis Al-Quran. Nah, maka misinya salah satu misi itu nanti ada 4 pilar. Misi marketingnya adalah berkolaborasi. Kita belum sosialisasi, tapi kita sudah melakukan seperti ini. Nanti kami bedah insya Allah, karena purpose itu lahirnya memang dari founder, kata Mas Ringga seperti itu. Kenapa kok saya milih purpose-nya itu? Ada ayat pilihan juga, dan semua nanti harus hafal. Purpose-nya harus hafal, visinya harus hafal, misinya harus hafal, positioning-nya harus hafal juga, sehingga nanti kita benar-benar terarah. Bismillah. Untuk selanjutnya di KBM monggo, tadi sudah disampaikan, kita nanti seragamkan ya, karena di aplikasi sudah ada aplikasinya, alatnya sudah keluar, tapi cuma saya belum sempat nyeting. Aplikasi nanti jamnya kita seragamkan. Sementara yang sudah seragam nanti Masaran sama Alfat itu sudah seragam nanti ya, 15.45 sampai 17.15. Kemungkinan lupa ya kita seragaman, karena di aplikasi hanya satu, nggak boleh dua-dua, itu nanti susah nyetingnya ya. Nanti jadi itu sama, monggo amal jariah kita, kontribusi kita tekuni di kelasnya masing-masing. Saya selalu pesan, jalin komunikasi dengan orang tua. Nah, tugas pertama sekali lagi yang di teknis, pastikan orang tua, wali, murid itu masuk di grup halakohnya. Dan teman-teman harus hafal nama santrinya. Syukur nama orang tuanya bahkan kenal akrab. Ini penting. Yang kedua, kita melakukan akselerasi dengan cara apa? Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan, mau bilang invoice jadi voice note. Itu diingatkan di grup, ayo hidupkan dengan voice note ya. Gus Ismi voice note-nya tidak harus ice breaking, lambaikan kanan kiri putar balik, enggak, tapi voice note-nya ya hafalan. Suruh setoran di situ. Suruh ini artinya apa? Kita akan secara strategi, kita akan mengkomunikasikan anak dengan orang tua, itu pasti akan terjalin. Mau nggak mau teman-teman. Terutama yang di SD. Berikan tugas, wes setengah ayat nggak apa-apa, voice note. Yang berikutnya pastikan, ini yang di teknis,
wali santri semuanya masuk di grup sahabat sekolah Quran Indonesia. Caranya gimana? Nanti diklik kanan, itu kan akan muncul grup bersamanya dengan siapa aja. Kalau belum muncul bersama di sahabat SKI di Japri, ini hukum wajib ain harus gabung di situ. Karena nanti akan kita ke manajemen grup itu menjadi grup yang hidup. Kami minta Gus Yosi nanti sepekan sekali ada kulwa ataupun voice ataupun video pendek di situ motivasi yang orang tua harus kita ngaji apa kita berikan ilmu juga. Itu penting. Yang selanjutnya teman-teman kita mari bersama-sama. Kalau di dalam guru-guru kita itu mengatakan begini, nah kita hanya mikir untuk kita sendiri, maka Allah akan memberikan rezeki itu sakuate perut kita. Kita butuh iso maca Quran untuk awake dhewe sing penting bener. Mikir itu berarti Allah berikan rezeki kita ya sesuai kemampuan perut kita. Tapi nek kita mikir sa RT berarti rezeki kita itu kayak Pak RT. Kalau kita mikirnya satu kelurahan, berarti Allah akan berikan kita rezeki seperti rezekinya Pak Lurah. Nah kita mikirnya untuk umat Indonesia seperti yang gagasannya SKI, maka Allah akan berikan kita rezeki presiden. Maka caranya gampang, cukup kita ikut meng-share quote-quote SKI, acara-acara SKI, like di Instagramnya, ikut posting dan lain sebagainya. Itulah cara mikir besar kita, mikirkan umat selevel Indonesia dulu dengan melalui SKI. Maka insya Allah akan berikan kita rezeki kita adalah rezekinya presiden. Amin Allahumma amin. Siap ya Ustadz-ustadzah semuanya? Siap insya Allah. Itu beberapa catatan kami yang perlu kami sampaikan di closing statement di siang hari ini. Terima kasih sekali, semoga sekali lagi Bapak Ibu Ustadz-ustadzah semuanya, waktu yang panjenengan korbankan, tenaga yang Anda berikan di siang hari ini Allah ganti dengan keberkahan yang melimpah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara dari pertama sampai akhir berjalan dengan lancar. Tiba saatnya kita berada di ujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng nggak ini? Oh wes lah. Lah kalau Gus Yosi kan belum. Kain Gus Yosi sing selfie ya. Gitu Bon, jam sore kita kemas-kemas, monggo. Untuk ID card yang tadi dipinjemi klantene tok bisa dikembalikan dulu. Yang belum punya ID card nanti dibuatkan Alfat, nanti kirim foto Anwar. Kirim fotonya yang paling apik nanti dikirim ke Mbak Nisa, tugas Mbak Nisa ke Mbak Nisa untuk dicetakkan. Gratis Sus, insyaallah nggak usah bayar, aman. Cuma ganti ongkos cetak sama beli klantene tok. Oke, kalau yang belum punya bisa ngirimkan. Yang dari Masaran juga ada satu yang baru belum punya, bisa kirim foto ke Mbak Nisa. Pokoknya ini waktunya sudah selesai, kita kemas-kemas barang yang tadi dibawa dari rumah kita bawa pulang.
Wah, selesai tantangannya ada di situ. Oh, bantu itu. Teleponnya Pak. Teleponnya Pak. Makan sih, tenang. Jaket Tinggal jaketnya.